Selamat siang, salam Hyper Grace. Semuanya yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sama-sama membaca ayat utama kita pada kesempatan ini, yaitu Ibrani 12 ayat 2. Kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Silakan duduk. Dengan ayat utama ini, saya memilih judul khotbah kali ini adalah Jangan lihat manusia, lihatlah Kristus. Hari ini, saya berbicara sebagai bagian dari generasi muda gereja yang sedang berjuang memahami dunia ini, dunia yang semakin kompleks, membingungkan, dan kadang menyakitkan. Saya berbicara bukan dari posisi yang tahu segalanya, tetapi dari posisi hati yang ingin belajar, bertumbuh, dan tetap setia kepada Yesus Kristus di tengah badai zaman ini. Yang pertama, fenomena menyedihkan di tengah umat Kristus. Kita hidup dalam masa yang ironis. Kita menyaksikan berita-berita mengejutkan, pejabat-pejabat tinggi, bahkan tokoh agama yang kita anggap seharusnya menjadi teladan, ternyata terjerat kasus korupsi. Bahkan Ketua Sinode Gemim dan Ketua Majelis Pusat GPDI saat ini menjadi tersangka. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Mengapa orang Kristen bisa jatuh dalam dosa yang sama seperti orang-orang dunia? Jawabannya sederhana namun menyakitkan. Karena menjadi orang Kristen secara identitas belum tentu berarti menjadi pengikut Kristus secara sejati. Yesus sendiri sudah berkata dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bagaimana jemaat harus menyikapi ini? Khususnya untuk kami generasi muda, berita-berita di masa-masa ini bisa menjadi batu sandungan. Kami dibesarkan dengan pengharapan bahwa pemimpin rohani adalah teladan. Tapi ketika teladan itu jatuh, kami bingung siapa yang bisa kami percaya. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan taruh imanmu pada manusia, taruhlah iman hanya pada Kristus. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dan inilah kekuatan ayat utama kita di Ibrani 12 ayat 2 tadi. Mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada pendeta, bukan kepada pemimpin, bukan kepada teolog, tapi kepada Yesus Kristus Bapa kita, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Selanjutnya yaitu tentang penegak hukum dan kebenaran sejati. Ada pertanyaan penting terkait apakah aparat hukum itu wakil Kristus di dunia ini? Jawabannya, ya, jika mereka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan hati yang takut akan Tuhan. Roma 13 ayat 1-4 mengatakan, pemerintah adalah hamba Theos untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Tapi ingat, ayat ini bukan pembenaran untuk kita semua. Tindakan aparat, kalau aparat tidak menegakkan keadilan, mereka bukan lagi hamba Theos, melainkan pelanggar kepercayaan. Dunia yang keras sekarang ini, kita harus ingat satu hal penting. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah Yesus. Jangan jadikan standar kita dari apa kata orang, apa yang umum dilakukan, atau bagaimana orang lain bekerja. Lihat Yesus
Dia yang penuh kasih, tapi juga penuh keadilan dan kebenaran. Yesus sendiri berkata, "Ikutlah aku, bukan ikuti orang lain." Itu ada di dalam Matius 4 ayat 19. Dan dalam Ibrani 12 ayat 2, yaitu ayat utama yang kita baca bersama tadi. Kita diingatkan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya yakin Torang pasti tetap menaruh pandangan pada Yesus. Torang tidak akan mudah goyah meskipun dunia di sekitar penuh tekanan dan kompromi. Justru di situ Tuhan bisa pakai Torang menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif, jadi teladan dan hidup makin berharga serta berguna buat kemuliaan Yesus Kristus. Mengapa begitu banyak debat teologi tanpa kasih? Saat ini teologi sering dipenuhi debat. Semua merasa benar, semua ingin menang argumen. Padahal kebenaran sejati bukan dogma yang mati. Kebenaran sejati adalah pribadi Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu bersifat progresif karena kita manusia terbatas. Hari ini kita bisa mengerti sebagian. Besok kita bisa bertumbuh dalam pemahaman yang lebih utuh. Tapi kalau kebenaran itu tidak diiringi kasih, itu bukan kebenaran dari Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Fenomena global, kebingungan dunia dan orang muda. Amerika bisa menolak LGBTQ+ di dalam negeri, tapi arogan di luar negeri. Gereja bisa membela kebenaran dalam satu sisi, tapi kompromi dalam sisi lain. Inilah realita dunia yang membingungkan. Jadi, wajar jika orang muda seperti Torang bertanya, siapa teladan kami? Siapa yang kami ikuti? Jawabannya hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Mau belajar Alkitab? Ini caranya bagi generasi muda. Di tengah banyaknya tafsiran, banyaknya debat, banyaknya pengajaran yang saling bertentangan, bagaimana orang bisa belajar Alkitab dengan benar? Jawabannya, lihat siapa yang mengajar, apakah dia mengasihi, apakah dia hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau seorang pengkhotbah atau pengajar lebih suka menghukum daripada mengasihi, jauhilah dia. Kalau seseorang memelintir ayat hanya untuk menyenangkan dirinya atau menyebarkan kebencian, itu bukan kebenaran dari Yesus. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Mereka tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang manis dan pujian mereka menipu hati orang-orang yang tulus. Kristen bukan tentang membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Gereja saat ini sering membenarkan hal-hal yang sudah jadi kebiasaan, walau salah. Kristus mengajarkan hal sebaliknya. Biasakanlah hidup dalam kebenaran. Berpikirlah benar, berkatalah benar, berlaku benarlah. Karena kebenaran bukanlah sekedar opini. Kebenaran adalah Yesus sendiri, dan kebenaran itu hidup. Kita semua jangan bingung, jangan goyah, jangan kecewa. Lihatlah Yesus Kristus. Kita tidak sedang membangun hidup di atas nama gereja atau nama besar manusia. Kita membangun hidup di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Maka belajarlah Alkitab, gali sendiri dengan hikmat Kristus. Tanyakan kepada Roh Kudus, carilah pengajar yang punya kasih, pengajar yang tidak mengedepankan aturan-aturan agama,
yaitu aturan organisasi saja. Jadilah terang, jangan ikut arus, jangan seperti dunia. Ingat, dunia butuh terang, dan terang itu ada di dalam masing-masing kita. Akhir kata, izinkan saya tutup dengan pernyataan tegas. Jangan lihat manusia, lihatlah Kristus. Jangan ikuti tren dunia, ikuti firman Kristus. Jangan kompromi pada kebenaran, jadilah generasi pembawa terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Hyper Grace. Terima kasih. Diserahkan kepada Pastor Jerry. Singkat, padat, berotot. Ya, kalau anak-anak muda, generasi muda kita didik dalam kebenaran, membiasakan mengatakan kebenaran, maka kita akan punya generasi pengganti yang hidup dalam kebenaran. Ya. Kita ini sudah mulai bergerak ke ufuk barat, ya, dan biarlah generasi muda kita menggantikan posisi kita. Saya setiap hari berteriak kebenaran di dalam medsos atau di medsos. Nanti yang muda-muda ini akan ganti suatu hari kelak, ya. Kebenaran tidak kompromi. Mari kita perbiasakan mengatakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan liturgis, tradisi agamawi, ya. Karena waktu ini semakin hari semakin dekat, ya. Kalau anak-anak muda yang seperti Kenso, ada Elger, ya, ada anak-anak kita yang lainnya yang punya semangat melayani, ya. Saya sangat bangga, ya, sangat bangga. Biarlah tongkat estafet pelayanan berjemaat mereka yang melanjutkan, ya. Perkumpulan ini bukan milik pribadi Kiri Elim, ya. Saya ini budak cuma jomos, ya. Saya ini adalah dulos, ya. Kalau disuruh kerja, ya kerja. Kalau disuruh istirahat, berhenti, ya berhenti, ya. Jadi marilah kita tempatkan diri, kalau dalam bertugas pelayanan, kita adalah jomos. Jangan bergaya bos, ya. Ya, terima kasih Pastor Kenso, pastor muda yang tegas, ya. Memangnya nggak salah kalau ini anak jadi tentara, nggak salah. Memang mesti begitu. Oke, kita akan lanjutkan ke satu versi yang berbeda yang tadi kita sedang bahas dengan Pak Erik, Pak Nolfi, ya. Paradoksal tentang Paskah. Anak-anak muda harus tahu bahwa Paskah ini telah digeserkan. Tadinya disebut Jumat Paskah, kemudian oleh tipu daya iblis, ya, melalui pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, ya, mereka menipu jemaat yang tulus hatinya. Tadi disentil oleh Pastor Kenso, ya, dengan kata-kata yang muluk-muluk. Coba baca ulang dulu lah, Roma 16 ayat 18. Ini yang kita harus waspadai, siaga 1, ya. Karena kejahatan itu datang bukan karena ada dia,
pelakunya, tetapi ada kesempatan. Ya. Sedangkan kita nggak kasih kesempatan, setan korek sampai ada kesempatan. Mari kita baca 2-3. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Misal kita bilang jelas, menipu. Ya. Yang saya sebut sebagai tricky brain. Ya, otaknya penuh dengan kejahatan, tipu muslihat. Nah, kita coba ke kasus yang spesial ini. Ya. Perhatikan baik-baik. Dari Jumat Paskah beberapa puluh tahun yang lalu bergeser sekarang jadi Jumat Agung, Jumat yang diagungkan. Kita tidak dengar lagi Paskah pada hari Jumat. Paskah muncul pada hari Minggu. Ya. Ini gereja latah. Gereja mengkhianati Yesus Kristus. Jadi kalau Anda sehat menalar, Yesus mati hari Jumat, sampai hari Minggu nyandak bangkit-bangkit. Karena Minggu pun Minggu Paskah. Yesusnya tidak pernah bangkit menurut tradisi gereja sekarang. Jadi inilah saya sebut sebagai dongeng-dongeng teologis. Kemudian kalau saudara runut, kalau belajar kita, para teolog di gereja manapun harus belajar. Ya. Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, coba buka Matius 12 ayat 40 ya. Oke, mari kita baca. Ini pernyataan Yesus ya, 2-3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya. Ini Yesus memberikan konfirmasi atas berbagai pertanyaan jebakan dari para ahli Taurat, orang Farisi. Ya, coba di atas sedikit. Ayat yang tadi itu. Ya, ini 39. Atau pada ini ayat 38 mulai ya. 2-3. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, apakah angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa itu tanda Nabi Yunus? Yunus 1 ayat 17. Ya, moga-moga kita yang belajar semakin hari semakin cerdas. Ya, jangan jurus membeo, membebek dan mengekor. Ya, keluarlah dari perangkap kebodohan seumur hidup. Oke, Yunus 1 ayat 17, 2-3. Maka atas penentuan Yahweh datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3
3 hari 3 malam lamanya. Tolong buka interlinear di The Word. Oke. Matius 12 ya, ayat 40. Ya. Nah, ini dia pakai trais heberas. Ya. 3 hari 3 malam, trais ya, Niklas. Ya. 3 hari 3 malam. Ya. Itu kalau periksa kamus, 1 hari itu sama dengan 1 kali 24 jam. Nah, silakan hitung anak-anak SD yang mengerti mulai berhitung. Perputaran jam dinding untuk masa penyaliban Yesus, ketika Yesus mati itu jam 3 sore. Masih ingat? Jam 3 sore? Ya. Dia ada di atas kayu salib kurang lebih 6 jam. Jam 9 pagi naik salib, nanti matinya jam 3 sore. Itu 6 jam. Jam 12 tengah hari kegelapan menutupi bumi. Karena tirai Bait El terbelah 2. Itu. Coba kita hitung-hitung ya, hitung-hitung. Buka, saya sudah buka itu tadi perhitungan pasca di, ya itu di atas Pak, next saja di atas. Ya, terus di halaman pertama. Ya, tolong ya kita belajarnya karena kita sudah kenyang semua. Perhatikan ini Paskah Yahudi dalam narasi perjanjian lama. Orang mesti tahu ini kisahnya. Ya. Banyak orang Kristen mengatakan begini, yang penting maknanya. Betul? Yang penting Yesus itu bangkit. Yang penting makna rohaninya. Ini orang Kristen paling bodoh sejagat. Kalau orang Kristen hanya ingin maknanya, maka ini orang Kristen paling bodoh sejagat. Bisakah kita mengatakan 17 Agustus hari kemerdekaan itu tidak penting? Yang penting makna kemerdekaannya. Boleh begitu juga. Mau bikin kapan saja, yang penting maknanya. Kalau tonggak sejarah faktualnya kita abaikan, maka Alkitab hanya berisi dongeng. Itu yang kita harus tahu. Alkitab dongeng semua. Karena bukan fakta empirik, bukan. Jadi setiap orang boleh saja mengarang. Boleh, ngarang saja. Nah, perhatikan dulu, ini dasarnya ya. Jadi kita punya dasar biblikal. Ini kitab Keluaran, ya. Ketika Musa membawa orang Israel keluar, lalu ini perintah Tuhan, Yahweh. Mari kita perhatikan ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ini bulan perhitungannya adalah bulan Nisan.
Orang Ibrani mengenalnya juga sebagai bulan Adar. Bulan Nisan ini ada pada tahun atau tahun kalender Yahudi. Ini adalah kalender keagamaan. Coba turun Pak sedikit Pak, supaya kita bisa lihat kalender keagamaannya. Ya ini, ya ini di atas ini. Oke. Sudah. Ya, ini. Ini tahun eklesiastikal. Ya. Ini tahun keagamaan ini. Tahun keagamaan bulan pertama itu Nisan. Tolong baca baik-baik ini. Tapi kalau ikut tahun sipil, ini bulan Nisan adalah bulan ke-7. Dua kalender ya. Ini bulan Nisan juga disebut sebagai bulan apa ini? Bulan Abib. Ya. Ini ayatnya ada di Keluaran 13 ayat 4, Keluaran 23 ayat 15, Keluaran 34 ayat berapa nih? 18, kemudian ada Ulangan 16 ayat 1. Turun dulu supaya kita bisa lihat lagi. Ya. Bulan ke-6 itu bulan Elul. Bulan ke-7 ya. Jadi ini bulan ke-6 menurut kalender keagamaan Yahudi ya, Elul. Tapi kalau menurut kalender sipil Yahudi itu bulan ke-12. Ini kalender sipil. Nah, kalender keagamaan bulan 7 ini bulan Tisri. Tetapi kalau kalender sipil bulan pertama adalah Tisri. Oke. Sudah, kita naik ke atas Pak. Kembali ke Keluaran 12. Oke. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini dimulainya kalender keagamaan. Sudah ya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumah haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Sedikit naik Pak. Oke. Nah, orang baca 2-3 ini. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, bulan Abib atau bulan Nisan 14. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah di mana orang memakannya. Jadi ketika dilaburkan di atas itu bentuknya apa?
bentuknya salib. Coba perhatikan. Dia akan bentuk gini. Coba ulang lagi, perhatikan. Darahnya harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Ya, dia begini kan bentuknya, salib. Oke. Ayat 14 coba. Ya. 2-3 kita baca. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 18, dalam bulan pertama pada hari yang ke-14, bulan pertama yaitu bulan Nisan atau bulan Abib. Ya. Pada hari yang ke-14 bulan itu ada pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. Jadi hari raya roti tidak beragi itu ada kurang lebih berapa? 14 Nisan sampai 21. Ada 1 minggu. Itu disebut Sabat Annual. Atau dalam bahasa Ibraninya Sabat Haggadol. Itu sabat besar. Gitu. Jadi perayaan Paskah ini dalam lingkup sabat besar. Makanya setiap hari ada buka tutup sabat. Itu setiap hari selama 1 minggu. Karena sabat annual ini, sabat tahunan, sabat besar. Ya. Ini perhatikan, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun orang asli. Nah, ke bawah Pak, atau angkat ke atas, oke. Ya. Sedikit ke topiknya Pak, naik ya. Ini sekarang kita lihat Paskah Yesus Kristus dalam gereja itu menurut narasi perjanjian baru. Injil Matius. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi salah juga ini. Ini perkataan Yesus ini kayaknya menghayal ya. ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-muridnya itu, murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu, ya, dan seterusnya. Ya. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Oke, turun. Ya. Turun Pak. Ke Markus. Oke, Markus. Nah, perhatikan ini. Jadi konfirmasi dalam beberapa Injil. Ya. Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi
akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ayat 12, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Ya, oke, turun ke Injil Lukas. Nah, Lukas 20 ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Artinya roti tidak beragi 1 hari dengan Paskah. Gitu. Nah, ini menjadi Paskah annual. Paskah tahunan, Sabat tahunan maksudnya. Itu Sabat annual. Ya. Oke, ke atas lagi. Kita singkat-singkat saja. Ini ke atas ya, jadi turunnya ke bawah. Oh, sudah selesai ya. Ya. Jadi hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Oke. Turun Pak. Turun saja. Nah, ini perhitungannya. Tolong perhatikan. Ini perhitungannya dasar ya, ke atas dulu Pak supaya bisa lihat dulu deh. Ini kronologis Paskah Yesus Kristus pada perayaan Paskah Yahudi. Didasarkan pada perkataan nubuatan Yesus Kristus tentang kematian dan kebangkitannya. Ini. Seperti Matius 12 ayat 40. Yang tadi kita sudah baca. Ya. Jadi ini berkaitan dengan tanda Yunus. Tanda Yunus 3 hari dan 3 malam. Ya. Oke, kita mulai berhitung. Ya, sedikit butuh konsentrasi. 14 Nisan. Ya. Itu jatuh pada hari Selasa sore. Ya. Ya. Atau malam jam 18.01 telah dihitung hari Rabu. Jadi Selasa sore sampai Rabu siang atau sore itu disebut sebagai Yom Revi'i, hari keempat. Yom Revi'i, hari persiapan Paskah. Musa dan bangsa Israel lakukan persiapan Paskah. Masih terhitung Selasa sore 13 Nisan sebelum jam 6 sore ini sampai malamnya hari Rabu 14 Nisan Yesus makan Paskah. Itu disebut sebagai hari Sabat besar. Ya. Ini Sabat besar. Sabat Hagadon. Ya. Itu Sabat besar. Ya. Itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada malam itu juga Yesus ditangkap, diadili, dan sudah dianiaya. Esok pagi, masih dalam Rabu 14, ya, dia disesat, disalibkan pada jam 9 pagi, dan mati pada jam 3 sore. Jam 3 petang, hari Rabu itu. 15 Nisan, ini hari Rabu sore atau malam, jam 18:01, itu sudah masuk hari Kamis, ya. Jadi lewat 1 menit sudah masuk Kamis. Sampai Kamis sore itu disebut Yom Kamis, Kamisi,
hari kelima. Yesus dikuburkan pada jam 16 sore, itu hari Rabu, dan mulai hari Kamis, ya. Hari Rabu, ya. Dan mulai hari Kamis, ya. Itu apa nih? Dimulailah perhitungan hari pertama. Yesus berada dalam perut bumi 1 hari 1 malam. Matius 12 ayat 40. Pada hari inilah imam-imam kepala meminta Pilatus memerintahkan para prajurit Romawi menjaga kubur Yesus. Matius 26 ayat 62 sampai 66. Nanti periksa semua ya, sebab ceritanya detail. Ya, tidak hasil karang-mengarang, cocokologi tidak ada. Baik Pak. Ya. 16 ya, 16 Nisan. Kamis sore atau malam, ya, jam 18.01, ya, dihitung atau terhitung hari Jumat. Ya, Jumat siang sampai sore itu Yom Sisi, hari ke-6. Yesus masih berada dalam kubur, ya, akhir hari pertama dan masuk hari kedua di dalam perut bumi 2 hari 2 malam. Matius 12 ayat 40. Lanjut. 17 Nisan, Jumat sore sampai Sabtu siang, itu Yom Sabat, hari istirahat, hari Sabat. Yesus masih berada dalam kubur, ya, itu dalam perut bumi, ya, 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Dan sebelum Sabat lewat, pada jam 18 Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yesus pernah berkata bahwa ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa sih Yesus mengatakan Tuhan, akulah Tuhan atas hari Sabat? Coba buktikan ini. Matius 12 ayat 8. Ya, yang itu saja, yang praktis saja. Matius 12 ayat 8. Ya. Itu. Ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ketika orang Yahudi mengkomplain Yesus yang menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati pada hari Sabat, toh? Ya toh? Angkatlah tilammu, bangkit dan berjalanlah. Itu pada hari Sabat. Dan protes. Lalu Yesus mengatakan, ketahuilah anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jadi untuk apa Yesus klaim itu? Ya dia suka-sukanya dia. Kan orang baru menyanyi, suka-sukamu Tuhan. Ya. Sabat itu adalah hari perhentian, berhenti bekerja. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berhenti melaksanakan tugas penyelamatannya, misi penyelamatan. Dia selesai. Oke, kita kembali ke teksnya. Ya. Ke bawah, Pak. Sudah? Ya. Ya, 18 Nisan, Sabtu sore atau malam. Ya. Dikatakan Minggu pagi, kubur Yesus telah kosong. Ketika dikunjungi oleh murid-muridnya pada pagi-pagi benar hari itu. Matius 28 ayat 6. Coba dilihat. Matius 28 ayat 6. Ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempatnya ia berbaring. Dia sudah bangkit. Kapan dia bangkit kira-kira? Hari Sabat. Coba bukti lagi di Markus, apa, kembali ke teks tadi. Nah, di tadi teksnya ya. Ini Markus 16 ayat 2. Ayat berapa tadi? 16 ayat 2 sampai 7 ya. Ya. Ya, bagi
pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk dan seterusnya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Dan ia tidak ada di sini. Coba lihat, ia telah bangkit di teks Yunaninya. Markus 16 ayat 6. Markus 16 ayat 6. Ia telah bangkit. Kata bangkit, rise up, Yesus. Coba ke bawah. Di mana itu lihat? Kristen. Ya. Ini egero. Coba lihat di tesisnya. Di tesisnya. Ya, auris. Ini perhatikan. Ini bentuknya dia telah bangkit, indikatif. Dia sudah bangkit. Bukan dia baru saja bangkit. Tapi ini bentuk aurisnya. Dia sudah bangkit. Kapan dia bangkit? Pada hari Sabtu. Sebelum Sabat Tuhan. Iya. Dia sudah bangkit kok. Coba kalau malaikat bilang, dia baru saja 5 menit yang lalu bangkit. Nah, domba kudusu. Domba kudusu itu memang orang datang khusus untuk temui Yesus. Ya. Ingat bahwa malaikat bilang dia mendahului kamu ke Galilea. Nah, ini orang yang tidak hitung. Galilea dari Bukit Tengkorak itu, Kalvari itu, ke Galilea kurang lebih 100 km. Nah, kira-kira 100 km dari mana ke mana itu? Kira-kira mana saja? 100 km kira-kira dari mana? Sampai ke mana? Nada Motoling. Oh, Gorontalo kalau jauh. 300 km. Motoling nado. Boleh Motoling. Oh, Poiga. Ya. Jadi seboleh bau hitung, kalau dia baru saja bangkit, pergi yang kurang lebih 100 km. Ini jalan kaki. Murid-murid yang tahu kalau dia itu tembus dinding, tembus semua, kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Murid-murid sering pulang pergi dari Galilea ke Yerusalem. Yerusalem ke Galilea bersama Yesus, jalannya tidak simsalabim, lama sekali itu. Apalagi kondisi jalan di sana yang ada aspal. Jadi kita mesti mikir. Ia mendahului kamu ke Galilea. Ya, mendahului. Bukan baru 2 menit dia ada pergi, enggak. Dia memang sudah mendahului. Kemudian ada narasi, bukan Pak Erik, kita percepat saja ya. Ini beberapa keberatan. Oke. Berikut, terus Pak. Naik saja. Nah, ini. Keberatan kedua saja ya. Karena keberatan pertama ini sudah lewat ya, 3 hari 3 malam. Nah, bila kematian Yesus pada hari Jumat, maka terdapat beberapa keganjilan. Ya, antara lain setelah Yesus wafat,
pada jam 3 petang, Yusuf dari Arimatea datang kepada Pilatus menjelang malam meminta mayat Yesus diturunkan. Nah, ini Matius 27 ayat 57 sampai 58. Markus 15 ayat 42 sampai 43. Ya. Dan semuanya ada narasi. Bukan sin salabim. Apa ketabrak? Tabrak-tabraklah kita saat ini. Ini narasinya panjang ini. Ingat Nikodemus yang pibatanya Pak Yesus. Apa tuh Nikodemus ada pibatanya kan? Setelah aku dilahirkan kelahiran kembali. Ya, tentang kelahiran kembali. Nah, Nikodemus datang bawa 50 kati rempah-rempah. Nah, ini kita parsing ini. Nanti ahli matematika Bruderman setol. Ya, satu kati itu 600 gram. Nah, kalau ada 50 kati, 50 kali 600 per 1000 karena dihitung ke kilogramnya. Jadi 30 kilogram. Nah, waktu yang diperlukan saya perkirakan saja ini 1,5 jam sampai 2,5 jam. Ya, jadi bila masa persiapan Sabat yang dimaksud itu hari Jumat ke hari Sabtu, maka Yusuf orang Arimatea dan kawan-kawan tidak punya cukup waktu untuk menguburkan mayat Yesus. Yang nama kuriki dorang. Jadi ini keberatan ya, biblikal. Ya. Janganlah kita modal membeo lalu ngotot. Oke, kita ketiga. Sudah naik saja Pak. Ya, ini lagi. Ya. Bila Jumat dimaksud, orang Yahudi imam-imam salah hitung. Dorang ogop-ogop sedikit. Orang Yahudi itu sangat detail. Dorang pergi suruh jaga itu kuburan. Oh, hari Jumat, hari Sabtu pagi. Minggu pagi Yusuf angkit. Dorang salah berhitung. Itu ringkasnya. Kemudian itu imam-imam besar melanggar Sabat karena dong keluar hari Sabtu. Itu Sabat mingguan. Oke, berikut lagi. Ya. Ini melanggar Taurat, melanggar juga salah berhitung. Oke, mungkin lanjut saja Pak. Ini. Ya. Nah, ini Maria dan teman-teman tidak sempat beli rempah-rempah. Ya. Karena orang terikat dengan Sabat mingguan. Oke, naik saja Pak. Naik lagi Pak. Ya. Ya, ini tadi yang saya narasikan. Kalau Yesus baru bangkit pagi-pagi hari Minggu, malaikat Tuhan bilang dia baru saja bangkit beberapa menit yang lalu. Tapi kalau kita baca tesisnya, auris, dia sudah bangkit. Oke, naik Pak. Nah, ya bila kebangkitan Yesus pada hari Minggu, maka ia sendiri, Yesus, tidak mampu membuktikan ucapannya pada ahli Taurat dan Farisi bahwa anak manusia ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2:8, Matius 12:8. Sabat dalam pemahaman orang Yahudi adalah hari perhentian atau peristirahatan dari segala jenis pekerjaannya, segala pekerjaannya. Yesus bangkit pada hari Sabat untuk membuktikan bahwa bahwa misi penebusan atau penyelamatan umat pilihannya telah selesai pada untuk kemuliaan Bapanya. Yohanes 20 ayat 17. Dengan demikian Yesus telah mengatur setiap mulut yang meragukan ketuhanannya Yesus Tuhan atas hari Sabat. Dia berhenti bekerja, selesai.
Jadi berhentilah mendongeng kepada jemaat ya bahwa Yesus itu bangkit pada hari Minggu pagi. Ya, di dalam gereja Katolik Ortodoks itu dikenal ada Rabu Abu. Nah, Rabu Abu apa yang disembunyikan di sana? Kemudian ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu apa? Sabtu Suci. Ya, Sabtu Suci. Lalu Minggu jadi Minggu Paskah. Sekarang kan? Ya, kekristen diobok-obok. Oke. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menyampaikan juga kebenaran ini kepada orang-orang yang ada di luar sana. Pasal ini kita ada apa? Kita baru di perhitungannya yang 3 harinya dapatnya kira-kira seperti ini kalau mau Oh, ya. realisasi. Sejalan Pastor, tapi mungkin Pastor bisa jelaskan secara simpel ini mulai dari Passover ini Selasa, Rabu dan seterusnya bahwa perhitungannya itu pasti termasuk di sini kalau itu di minggu pagi para wanita baru mau pergi dan mau membalsam Yesus, tapi Yesus sudah pergi, sudah tidak ada. Ini dan jadi kalau boleh Silakan Pak. Pastor boleh ringkas ini kronologinya juga. Jadi kalau boleh diulang pakai ini dan visualisasi kira-kira ini kan. Ya, ini 3 hari exactly Ya, 3 days and 3 nights. Ini Ya, ini dia. ini Passover. Ya, Passover. Ya, ini kejadian-kejadian yang akan sampai Ya. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Ya, Ya, jam 12 betul. sampai jam 3 ke 8 ini dan itu terus ini yang merah. Yesus dibaringkan di kubur pada jam-jamnya. Terus ya, ini dari awal sampai akhir hari, 1 hari. ya, 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. 2 hari 2 malam. 3 Singkatnya. hari 3 hari dan 3 malam Sabat itu. Sabat mingguan. Ya, Seperti itu Pastor masuk tadi. Sabat mingguan. Dan di sini merah Yesus dibangkitkan sudah. Ya, Ya, pada hari Sabat. pada hari Sabat. Ya, Jesus Christ resurrected from the dead pada Ya. hari Sabat. Karena pada hari Minggunya seperti yang Pastor kunci tadi, para wanita datang ke sana, ya sudah ada. Sudah ada. Iya, sudah ada. Ya, jadi Dia sudah bangkit. ya, Auris sudah bentuknya. bangkit. Jadi ini visualisasinya Das. bahwa perhitungannya tepat 3 hari 3 malam dan ini juga kronologi berdasarkan ayat-ayat yang Pastor so banyak tadi kutip-kutip. Ini yang menjelaskan orang lain, pihak lain karena dia mau menjawab. Tapi ini yang kita bantu jelaskan Pak Brother Novi minggu sebelumnya ya, secara simpel. Orang lihat ini hitung-hitungannya juga. Tapi dengan pastor yang lebih detail. Cuma ini mau membuktikan kan waktu itu baru kita katakanlah introduksi Pak Brother Novi bahwa bukan Jumat Agung loh dan praktiknya pun bukan pada hari Minggu tapi begini-begini. Nah ini setelah penjelasan pastor kita harap Brother Novi lebih paham lagi kan. Kalau Sudah, orang juga lebih paham, mengerti, kita Brother sendiri Novi? lebih paham. Paham? Oke. Jadi sangat Case aplikasi clear. ya. Case clear. Problem solving. Ya. Pencerahan berhasil. Oke, sudah selesai tugas kita nanti minggu depan. Siapa yang pimpin Pak Ken? Mansai. Pak Brother Mansai, ya ahli Taurat. Ya. Oke, kita akan berdoa untuk Eva yang beberapa hari yang lalu berulang tahun ke-59. Ya. Eva